Kita semua sudah ada Dr. Haji Ustadz Ahmad An-Nuri, yang dimana pada saat ini materi kita adalah tentang panduan atau pelatihan bacaan murotal riwayat Hafiz. Jadi mungkin selama ini kita membaca bukan riwayat, nggak tahu riwayat apa. Jadi kita tahunya adalah riwayat Surem atau riwayat Sudes. Kalau kita nggak tahu riwayat apa sebenarnya. Padahal orang Indonesia, jadi pada umumnya adalah membaca pakai riwayat Hafs. Namun kita nggak tahu riwayat Hafs itu sebenarnya kayak apa. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri akan menjelaskan dan menerangkan, memberi pelatihan kepada kita semua. Dan beliau mungkin sudah tidak asing lagi karena beliau adalah pembina LTQ STD Muhammad Natsir, dan beliau ini sudah alhamdulillah kemarin sudah mengambil doktornya, jadi dari WIKA. Ya mungkin saya tidak mau berbicara panjang lebar, mungkin hadirin semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan dan melihat bagaimana pelatihan ini, bagaimana riwayat Hafiz yang sesungguhnya. Maka kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad An-Nuri MA untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wa wafa wa ba'du. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, lebih khusus teman-teman dan sahabat-sahabat pengurus LTQ, LPM, STD Muhammad Natsir, dan juga para pengajarnya. Alhamdulillah dengan fitrah dan iradahnya Allah berkenan mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka berupaya berusaha menunjukkan kecintaan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran Al-Karim, berupaya berusaha ikut menjaga keaslian bacaan Al-Quran, juga berupaya berusaha menjaga bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang hari ini kita lakukan ini adalah dicatat sebagai ta'abbudan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya, baik, sebentar, ini LCD-nya ada.
Baik, rekan-rekan dan sahabat-sahabat semuanya, sambil nunggu tampilannya, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tentang urgensi tahsin tilawah. Nanti yang kedua, poin yang saya sampaikan adalah tentang bacaan Asim atau qiraah Asim riwayat Hafs. Kemudian yang ketiga nanti tentang bacaan murattal. Kalau kemudian disebutkan ahamiyatu tahsinit tilawah, pentingnya memperbaiki tahsin, itu disebutkan upaya usaha membuat sesuatu itu lebih elok, lebih indah, lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi sekali lagi yang disebut tahsin itu adalah upaya usaha membuat sesuatu itu lebih baik, lebih indah, lebih elok daripada sebelumnya. Jadi kalau dihubungkan dengan tahsin tilawah Al-Quran, berarti upaya usaha menjadikan bacaan Al-Quran kita bagaimana biar lebih indah, bagaimana lebih elok, bagaimana lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang itu ikut program tahsin, itulah yang sebenarnya kita lakukan. Karena tidak mungkin kita sekonyong-konyong bisa melaksanakan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tidak mungkin kita itu sekonyong-konyong bacaan Al-Quran itu langsung tartil, langsung sama dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, itu tidak mungkin. Pasti ada prosesnya itulah yang kemudian disebut tahsin. Makanya seseorang tidak boleh menghafal Al-Quran sebelum bacaannya itu benar. Karena kalau targetnya itu hafal tapi bacanya belum benar, itu kalau jadi imam sholat dimanapun saja tidak bakalan laku. Ujung-ujungnya malah nyiksa jamaah. Kenapa? Jamaah tidak merasa khusyuk karena diimami oleh orang yang hafal Quran tapi bacanya tidak bagus. Makanya tahsin Al-Quran itu sesuatu yang harus dilalui bagi orang yang mau menghafalnya. Walaupun nanti kita tahu lah di sini teman-teman di sini rata-rata juga nggak semuanya dari pesantren. Rata-rata di sini adalah berdening. Satu, dua. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, kalau kita melakukan tahsin tilawah itu oleh karena sebab kita ingin memenuhkan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila itu. Yang perlu kita pahami yang pertama adalah tilawah Al-Quran merupakan ta'abbudan lillah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang memerintah, kita yang diperintah. Ketika Allah perintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u. Kalau kita lihat ini struktur sebuah perintah atau fi'il amar itu adalah ada yang perintah, ada yang diperintah, ada bentuk perintah, ada juklak pelaksanaan perintah. Dalam hal ini Allah yang perintah, kita yang diperintah. Bentuk perintahnya adalah kita disuruh membaca Al-Quran yang mudah menurut kita. Ketika kita ditanya mana yang paling mudah,
Kita disuruh baca Al-Quran oleh Allah, disuruh memilih yang paling mudah menurut kita. Ketika disuruh memilih yang paling mudah, umumnya yang dipilih adalah Qul-hu, An-Nas, Al-Falaq. Kalau ada surat yang lebih pendek dari surat Al-Kautsar, mungkin itu yang dimaksud yang paling mudah. Sementara ini kalau kita lihat di dalam Mushaf Madinah, itu di belakang itu ada tulisan seperti itu. Di covernya itu di belakang ada tulisan Kutiba hadzal mushaful karim wa tubiqa ala ma yuwafiqu riwayat Hafsin bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi li qiraati Asim bin Abi Najud. Kitab Al-Quran ini, Mushaf Al-Quran yang mulia ini ditulis dan diberi tanda baca yang tulisan dan tanda bacanya itu berdasarkan riwayat Hafiz bin Sulaiman. Bentuk tulisannya, bentuk rosemnya disesuaikan dengan bentuk riwayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Di waktu kali yang lain Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat yang sama, untuk mengajarkan ayat yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Rasulullah bentuk bacaan kepadanya yang kemudian dikenal dengan istilah riwayat Warsh. Nanti di dalam Al-Quran Mushaf cetakan Madinah itu warnanya sampulnya coklat. Jadi kalau kita umroh kemudian beli itu di toko buku, itu tidak dikasih. Kita akan ditanya, min aina an? Dari mana kamu? Ana min Andalus. Dari saya dari Indonesia. Lah. Kamu jangan beli ini, tidak boleh. Orang Indonesia tidak boleh pakai ini. Tapi kalau kita sebutkan saya sedang belajar, atau kita sebutkan saya pengajar Al-Quran, saya kepingin tahu, pengen belajar, oh ya, fadl, silakan. Quran itu rata-rata dibagikan kepada saudara kita yang di Tajikistan, Uzbekistan, di Maroko. Ditulis di belakangnya Kutiba hadzal mushaf syarif wa tudlu ala ma yafiqu riwayat Abi Sa'id Utsman bin Sa'id al-Misri al-Muqallabi bi Warsh. Al-Quran ini ditulis dan diberi tanda baca berdasarkan bacaan riwayat Warsh. Saya bacakan saja biar ketahuan bedanya di mana. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa
berani ngimamin sholat tarawih di sini, di masjid ini, saya yakin jamaah di belakangnya besoknya itu akan ribut gara-gara bacaan itu. Itu kayaknya itu di Masjid Dewan Dakwah itu imamnya kayaknya itu ajaran baru dah yang dibaca itu. Sementara ini ajaran lama. Kitanya yang baru tahu, kitanya yang baru dengar bahwa itu adalah juga Nabi yang mengajarkan. Kalau kita lihat kisah bagaimana tentang Nabi mengajarkan kepada sahabatnya itu ada di dalam kitab Bukhari, yang kasusnya adalah perbedaan bacaan Umar ibn Khattab dan sahabat Hisham bin Hakim. Di situ diuraikan satu lembar tentang kisah perbedaan bacaan itu. Tapi kemudian Rasulullah katakan, hakada manzilah. Seperti itulah ayat itu diajarkan, diturunkan kepadaku. Ketika Umar membaca, kata Nabi juga, hakada manzilah. Seperti itu juga ayat itu diajarkan kepadaku. Dua-duanya ternyata benar. Ini masih ada yang ketiga lagi. Kalau saya tuangkan ada 7. Tulisannya beda semuanya. Yang ini riwayat kolon. Pertanyaannya sekarang, menurut sampean mana yang paling mudah? Kan tadi Allah nyuruh kepada kita disuruh membaca Al-Quran yang mudah menurut kita. Ada bacaan riwayat Hafs, ada bacaan riwayat Warash, ada bacaan riwayat kolon. Saya tidak sebutkan yang berikutnya lagi, ya, masih 4. Dari 3 ini, menurut sampean mana yang paling mudah? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? 1. Kenapa yang nomor 1? Karena sudah biasa. Emang cirinya seperti apa yang nomor 1? Halo? Baik, contoh yang paling gampang lagi begini. Ketika kita membaca Al-Quran, sudah fathah ada alif, sesudah fathah ada alif. Harus dibaca panjang apa pendek? Halo? Panjang. Kenapa dibaca panjang? Sesudah fathah ada alif. Menurut kaidah harus dibaca panjang apa pendek? Baca panjang ya. Oke. Coba kita lihat yang selama ini kita baca. Yang ini surat Al-Kafirun. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana sesudah fathah ada alif. Kata sampean tadi harus dibaca panjang. Ternyata dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Saya nanya lagi deh. Ini dibaca panjang apa pendek anaknya? Dibaca panjang apa pendek? Kayaknya belum dilulusin deh kayaknya. Yang sudah ikut tahsin. Dibaca panjang dan dibaca pendek. Berarti dibaca berapa? 2. Pilihannya ada. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Kapan dibaca panjang? Ketika waqaf, menurut riwayat Hafs harus dibaca panjang 2. Ketika wasol harus dibaca pendek. Jadi ketika kita membaca panjang ketika waqaf, ketika kita membaca pendek ketika wasol, kita membaca itu berdasarkan riwayat Hafs. Halo? Jadi gimana terus? Itu 1 ya. Tes 1.